Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Islam Bunga Bangsa Miss Nur Aziza beserta staf Dewan Guru dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Nur Sabrina dari kelas 9 Hafsah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang bertema hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj menjadi peristiwa penting bagi umat Islam karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Isra Mi'raj setelah mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Isra Mi'raj juga menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut etimologi, Isra adalah perjalanan malam, sedangkan Mi'raj adalah naik ke atas dengan tangga. Yang dimaksud dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah diperjalankannya Nabi Muhammad oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah dinaikannya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ke-7 dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah Isra Mi'raj adalah orang yang sukses harus menempuh perjuangan yang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan Allah Subhanahu Wa Taala setelah mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Nabi ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Nabi mengalami rasa sedih yang sangat mendalam sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan diisrakan dan dimi'rajkan. Hikmah selanjutnya yakni akan selalu ada kemudahan dan kegembiraan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kesulitan dan ujian. Saat Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Nabi Adam alaihissalam merupakan bapak dari manusia. Hal ini menandakan setiap pekerjaan yang dilakukan harus senantiasa izin kepada orang tua. Hati sebagai pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan. Hati mengarahkan kehidupan spiritual manusia dan kualitas spiritual itu secara langsung, turut menentukan dan mempengaruhi laku sosial seseorang. Dengan demikian, apa yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah simbol bagi umatnya bahwa hati adalah perkara yang paling penting untuk dirawat mengalahkan berbagai anggota lainnya. Menyehatkan hati dan meriasnya jauh lebih penting daripada merias wajah, daripada bersolek tubuh, bahkan lebih penting daripada mengasah otak. Agar selalu terawat, maka hendaknya umat Islam senantiasa menghindari 4 perkara, yakni riya, ujub, takabur, serta hasad. Riya adalah pamer. Riya menurut Imam Ghazali adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan cara melakukan ibadah dan amal. Dengan kata lain, riya selalu saja mengajak manusia untuk mencari modus dalam setiap kelakuan dan amalnya. Sementara ujub adalah sifat merasa diri serba berkecukupan dan berbangga hati atas nikmat yang ada dan lupa jika kelak akan sirna. Takabur merupakan merasa dirinya lebih sempurna dari yang lainnya. Yang terakhir yakni hasad atau dengki. Sekian tausiah dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillahi sholatan wa salaman li rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan hadirin yang dimuliakan Allah, kajian yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan malam hari Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dilanjutkan dengan naik ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperingati umat Islam tiap tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa yang penting di bulan Rajab dalam sejarah Islam. Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat sebagai
bukti kenabian dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, peristiwa yang hanya dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan dalam 2 ayat. Ayat tentang Isra. Maha suci Zat yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada waktu sebagian dari malam hari dari Masjidil Al-Haram ke Masjidil Al-Aqsa, yang telah kami beri berkah sekelilingnya, agar kami dapat menunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Quran Surah Isra ayat 1. Ayat tentang Mi'raj. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surah An-Najm ayat 13-18. Hikmah Isra Mi'raj. 1. Dibersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dibedah oleh malaikat untuk membersihkan jiwanya dari sifat-sifat buruk. Itu menunjukkan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah, kita harus membersihkan dulu jiwa raga kita, niat hati dan jasmani dari segala kotoran atau najis. 2. Dakwah perlu pendukung, tidak bisa sendiri. Dalam berdakwah, orang perlu pelindung, pendukung, dan pemacu semangat. Bukti ketiga, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Peduli Al-Aqsa. Salah satu tempat yang terkait dengan Isra Mi'raj adalah Masjidil Aqsa. 5. Salat tiang agama Islam. Utama Isra Mi'raj adalah perintah Allah, perintah salat. Salat adalah satu-satunya kewajiban dan menjadi kebutuhan umat Islam yang amarnya diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas segala perhatian, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Kanzakai Fanahanan dari kelas 7A5. Saya ingin menjelaskan tentang keutamaan penghafal Al-Quran. 1. Golongan manusia terbaik. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. 2. Kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. Menjadi tahfiz Al-Quran atau penghafal Al-Quran memiliki kedudukan seperti pada akhir ayat yang dibaca. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan bahwa pemilik penghafal Al-Quran akan diperintahkan, bacalah dan bangkitlah, bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia, maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sholat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita kembali memperingati peristiwa besar dan istimewa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna Isra Mi'raj.
bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj dari Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril mulai dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dia dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya masa suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar, lagi maha melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengangkat hati Nabi dan mencucinya. Kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buruk dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian dapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapa dari para Nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihi salam. Sebaliknya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratil Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemunian dan fitah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Maqmur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang dalam perjalanan. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan umatku telah membuktikannya, lalu meminta Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diingatkan menjadi sholat 10 kali. Kemudian Nabi
Muhammad kembali kepada Nabi Musa dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali dan akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat bahaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap kepada Allah. Saya ridho dan pasrah kepada Allah. Jemaah sholat Jumat hafizakumullah. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah Nabawiyah juz 2 halaman 94 menceritakan keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Mayoritas orang Quraisy ingkar terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian kaum muslim ada yang kembali murtad karena tidak percaya dengan kisah yang disampaikan Nabi. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi. Beliau mengatakan, sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis aku tidak percaya? Sejak saya itu sahabat Abu Bakar dijuluki Nabi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar yang sangat jujur. Apa pelajarannya dapat kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj Ali Muhammad Salabi dan Sirah Nabawiyah Edu Waqaibah Talil Ihdas juz 1 halaman 29 menjelaskan. Pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya yang tercinta. Nabi Muhammad SAW Nabi baru saja mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Dewi Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan Nabi. Serta wafatnya paman tercinta yaitu Abu Thalib yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapa yang pun yang berjuang di jalan Allah dan menegakkan agama, seperti dengan memakmurkan masjid, melakukan majlis ilmu, zikir dan tahlil, Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Sekian sampai situ saja, akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Sekian sampai situ saja. Terima kasih karena sudah mendengarkan khutbah Jumat hari ini. Semoga diberi kesehatan kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan sekedar upaya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Sebab agama Islam sendiri itu dibangun dari atas dasar ilmu. Ini tercermin dari ayat pertama Al-Quran yang diawali dengan kata Iqra atau bacalah. Membaca dari sini dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh pengetahuan melalui sumber rujukan yang jelas. Kewajiban menuntut ilmu tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umatnya untuk melakukan sesuatu bukan tanpa alasan, dan ada hikmah di balik setiap tindakan yang diperintahkan. Berikut ini adalah keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Keutamaan menuntut ilmu dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, menjadi orang mulia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang mulia. Contohnya di surah Al-Mujadalah ayat 58. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yang kedua, termasuk golongan yang menegakkan Islam. Rasulullah juga menyebutkan orang yang mencari ilmu itu merupakan golongan orang-orang yang menegakkan Islam. Contohnya di hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dialah yang termasuk golongan sabilillah hingga ia pulang kembali. Yang ketiga, ilmu sebagai amal jariah. Ketika manusia meninggal dunia, amalnya akan terputus karena sudah tidak dapat
bekerja dan beramal lagi. Namun, terdapat beberapa amal yang akan termasuk mengalir pahalanya meski seseorang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Contohnya hadis riwayat Muslim nomor 16.631. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah, jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa yang soleh. Itu saja yang bisa saya akan berikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي ذبحي بالصدور